Muntasab itu kondisi jiwa yang perlu dibentuk ya kondisi jiwa kita. Kalau kondisi kita sudah jiwa kita terbentuk, otomatis paham, otomatis tahu, otomatis ngerti. Itu maka cerita kaji tang ting tung tang ting tung tang ting tung tang ting tung, antara dapat dan tidak dapat, antara paham tidak paham. Perjalanan hidup, kemudian kondisi jiwa kita ditempa, diproses. Mungkin yang diceritakan hari ini baru dipahami setahun atau mungkin bahkan 2 tahun yang akan datang. Kenapa? Kondisi jiwa kita baru sampai ke titik itu. Oh, ini yang dimaksud cerita beberapa tahun yang lalu misalnya. Karena kondisi jiwa kita baru sampai situ, baru bisa memahami. Jadi wajar gitu. Seperti kita ceritain itu, ini baru didengar. Kapan pahamnya? Pahamnya itu nanti ketika kondisi jiwa kita sampai kepada titik itu. Nggak usah pun dikaji lagi, pasti ingat. Pasti ingat, oh ini yang pernah dibahas dulu itu. Oh ini yang pernah dikaji dulu. Ketika kondisi jiwa kita memang sampai ke titik yang disebut tadi. Nah, ketika kondisi jiwa kita sampai ke titik yang disebut itu, pada saat itulah kita disebut bertasawuf. Jadi bukan pada saat bahas begitu. Karena cuman kalau tidak dibahas nanti, ya apa yang mau dipahami ketika kondisi jiwanya sampai? Kalau nggak ada materi yang dikaji, kalau nggak ada materi yang disampaikan, ketika kita mengalami sebuah kondisi jiwa, kita bingung nanti ini apa gitu. Tapi karena sudah ada input, ketika kondisi jiwa kita mengalami sesuatu, maka oh ini yang dibilang itu. Jadi kita udah nggak bingung dengan perubahan karakter jiwa kita. Itu aja. Asal itu seperti itu. Maka ketika cerita kita dapat input, kemudian ketika dapat input, proses pertama yang ada adalah pengetahuan. Baru tahu selama ini aku pikir yang cuma salah, baru tahu kemudian akan berproses menjadi paham, tahu lebih lagi, paham menjadi mengerti, tarik ke dalam jadi pengertian ditarik lagi lebih dalam sehingga bisa dirasakan, rasa ditarik lagi lebih mendalam sampai dalam lagi, namanya kesadaran. Nah ketika sudah sadar, sudah tarik tenggelam, dari masuk tarik tenggelam pengetahuan, pemahaman, pengertian, kemudian merasakan, kemudian menyadari. Ketika sudah kena kesadarannya, kesadaran itu alam bawah sadar. Tuh seperti menginjak, ketika kita nyelam, menginjakkan kaki ke dasar, tuh baliknya keluarnya itu apa? Ya sikap. Keluarnya ketika keluar secara sadar, ketika sudah sadar keluar seperti terhayal, terus senyum, pasti senyum. Nah, apa lagi yang bisa dibuat selain patuh dan taat kepada Allah? Tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Maka tadi pagi ada cerita sedikit. Jadi ada yang bertanya, Pak Ustadz atau Pak Adi, kok ada posting itu di Facebook? Posting apa? Nah inilah, coba Pak Adi dengarkan, nanti kasih penilaian. Jadi yang di situ yang cerita orangnya itu pakaiannya compang camping, rambutnya gondrong, cerita tentang ketuhanan. Tangting ada lebih kisah 12 menit. Dari pertama dia cerita sampai akhir cerita aku dengarkan. Sudah siap dah. Cemana Pak Adi? Maksudnya cemana apa yang dia sampaikan itu benar, tapi tidak tepat.
benar tapi tidak benar. Apa bahasanya? Ya betapa hidup itu yang bagus, yang santun, betulnya itu. Kemudian apa artinya sholat? Kalau motivasi dan niatnya itu nggak ikhlas. Apa artinya pandai baca ini baca itu kalau hatinya juga masih tidak bersih? Penampilan pakai jubah, pakai serban, pakai apa tapi hati kotor. Apa artinya? Betul tidak? Betul, tapi tidak tepat. Maka aku kasih perbandingan. Ini loh tampilan. Pertama, ada orang paham tapi nggak ngerti. Aku pakai bahasa begini saja lah. Ada yang kedua, orang ngerti tapi nggak paham. Yang ketiga, ada orang ya udah nggak ngerti dan nggak paham. Yang keempat, ada orang yang ngerti, yang paham, dan ngerti dan mengerti. Orang yang paham dan gak ngerti siapa? Orang yang penampilan, ibadah, pemahaman, keilmuan, sholat yang gak tinggal, paham ya? Karena itu wajib, harus dikerjakan. Bahkan semua penampilannya berikut apa yang sudah ala Rasulullah, itu paham. Cuma karena dia nggak ngerti, dia nggak tahu itu semua dikerjakan untuk ada mungkin secara pengertian itu kan dari dalam jiwa ya, mungkin hati masih kotor. Nah inilah yang dibilang tadi, yang dibilang sama orang tadi masalah seperti ini. Paham ya? Ngapain sholat apa tapi hati masih kotor? Ngapain lah pandai baca begini begitu, wong bismillah aja sampai ke Allah. Maka aku bilang sama orang yang bertanya tadi, kok bismillah? Wong Allah saja sampai. Kalau yang ngomong Rasul, kalau bismillah masih kepanjangan, apalagi ayat kursi. Kan begitu kan? Nah, apa yang panjang-panjang? Apa artinya bisa baca Al-Quran? Apa artinya bisa baca Maulid itu kalau hati juga masih kotor? Itulah orang yang paham tapi nggak ngerti. Nah, yang ngomong di YouTube tadi orang yang ngerti tapi nggak paham. Dia ngerti bagaimana mestinya, bagaimana harusnya sholat tuh harus ikhlas. Dia ngerti. Harusnya sedekah itu ikhlas, sholat itu ya harus khusyuk, ibadah itu ya nggak boleh ada niatan lain selain lillahi ta'ala. Dia ngerti, tapi dia nggak sholat. Betul nggak? Banyak orang ngerti, tapi nggak paham. Lah, banyak orang paham, tahu dia sholat wajib apa, tapi nggak ngerti. Nah yang nomor 3, udah nggak ngerti, nggak paham, udah nggak sholat, ya kan hatinya juga busuk. Paham ya? Nah yang baik itu orang yang paham dan mengerti. Terus Rasul yang mana? Rasul yang inilah, paham tapi nggak ngerti, iblis. Ngerti tapi nggak paham, iblis juga. Ini semua iblis. Iblis dulu paham tapi nggak ngerti. Ribuan tahun iblis beribadah kepada Allah,
tapi ibadahnya tidak membentuk karakter yang ikhlas. Betul tidak? Gitu Adam ditunjuk jadi khalifah, dia pro, kok mesti Adam? Kenapa bukan kami? Kenapa bukan aku, kata Azazil. Betul nggak? Yang sudah mengabdi, yang sudah apa? Betul tidak? Dia paham sebelum diciptakan Adam, iblis itu paham, tapi dia nggak ngerti apa tujuan ibadah itu. Ya kan? Nah, akhirnya setelah penciptaan Adam, iblis jadi yang mana? Jadi yang ngerti, tapi nggak paham. Akhirnya dia selamanya tidak mau sujud. Paham ya? Ngerti dia. Ngerti kalau ada ketetapan Allah. Betapa dia tidak bisa melawan ketetapan Allah. Kalau Allah mau menetapkan Adam jadi khalifah, dia bisa apa? Paham? Akhirnya dia ngerti, ternyata apa yang kau kerjakan juga tergantung Allah. Paham ya? Akhirnya dia ngerti, apapun yang akhirnya dikerjakan terserah Allah lah. Allah mau menetapkan apa? Nggak mesti kalau situ baik kemudian harus diberikan ketetapan yang baik. Akhirnya dia ngerti, tapi nggak paham karena pengertiannya kemudian dia tidak berbuat lagi. Paham ya? Itu maka pernah kita bilang hidup ini harus punya dua saya. Usahakan semaksimal sebaik apa yang bisa engkau usahakan karena itu kewajiban. Sisanya terima apa yang memang harus kau terima karena itu sudah ketetapan. Dengan dua sayap inilah kita terbang menuju kepada Allah. Karena apa? Bertuhankan usaha itu qadariyah. Pasrah total sama Allah itu jabariyah. Semua diserahkan pada ketetapan. Wah, tinggal Allah lagi lah. Terus nggak ngapa-ngapain. Ini jabariyah. Yang satu ya harus kita lah. Oh kan gitu. Kalau nggak ada usaha, terakhir bertuhankan usaha, bertuhankan ikhtiar. Ini qadariyah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ya dua-dua. Tangan kanannya kita usaha, sayap kirinya kita terima ketetapan Allah. Inilah jalan yang lurus. Nah, itu yang ini. Iya paham, yang ngerti. Itulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.